Ibu Sukma Adrianto itu yang kami hormati Bapak Ilyas dari Desperida, yang kami hormati Bapak Is beserta tim, yang kami hormati pihak dari FKWG dan para peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga hari ini kita diberi umur kesehatan, karena pada saat ini kesehatan amat berharga. Banyak ribuan yang sakit. Dan hari ini kita bisa di sini menerima dan siap menerima ilmu dari Bapak Kusuma. Salam serta salam tetap terlibat pada diri kita Nabi Muhammad. Kehidupan kita dari Bapak Ibu dan para peserta yang berhormati, tidak berlebihan terima kasih atas kehadiran dan berharap hari ini nanti menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, acara yang pertama yaitu pembukaan yang akan dibuka oleh Pak Ibu. Acara yang kedua sambutan dari pihak smelting yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu yang mewakili. Kemudian penutup dan doa. Dan acara yang pertama dibuka oleh Bapak Ibu. Persilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang keempat dari Dinas Industri Perdagangan Pak Khotib yang ketemu tahu Pak Haris yang kami hormati, dan saudara-saudara dari teman-teman UKM aktif. Ini banyak UKM aktif yang pengen memang ingin menggunakan produknya. Jadi kesempatan pada pagi hari ini dan hari ke depan memang kita akan belajar dan mengevaluasi. Artinya bukan hanya sekedar seremonial. Saya pribadi dan tidak terlalu suka acara seremonial, karena yang bukan adalah implementasi dan eksekusi di lapangan. Terus saya terima kasih semuanya bisa berkumpul di sini, terutama kepada pemimpin yang memang sangat support, dan ini harus dipertanggungjawabkan secara dunia akhirat. Dan bagi semua yang hadir yang menerima ini adalah supporting dari smelting. Ini kita wajib terima kasih karena kesempatan seperti ini, dan ini terus kami jalankan pelajarinya terus. Artinya sampai ISO sangat penting. Kalau nggak ngerti nanti MPD gratis berkali-kali dari akomodasinya saja. Jadi memang yang kami tekankan bukan pelajariannya, tapi ilmu yang diterapkan sehingga Bapak Ibu bisa menjadi eksportir lagi. Jadi memang kami yayasan tentunya foundation yang tujuannya adalah sharing tentang bagaimana Bapak Ibu punya produk bisa ekspor, bisa kemana-mana secara mandiri, tidak tergantung lagi oleh negara. Karena setelah kami evaluasi semua, kenapa ekspor tidak bisa meningkat? Karena terlalu banyak stek yang harus dilalui dan tidak pernah disosialisasikan stek mudahnya, dan ekspor itu hanya disosialisasikan secara eksklusif di lingkungan industri. Sebenarnya saya akan membantu Pak Ijam. Awal saya beberapa kali ke sana, kebetulan nama saya dan
saya sebelum membuka sama-sama nanti sedikit presentasi biar Bapak Ibu semuanya install apa sih UKM ya. Oke. Terus memang tentunya UKM jadi eksportir bukan UKM ekspor. Kalau UKM ekspor itu yang UKM produksi yang ekspor orang lain. Oke. Yang ekspor produknya UKM yang Tiongkok cuma di lokal. Kalau kita sekarang UKM-nya jadi real itu yang dinaikkan produknya, dibeneri tentang packagingnya, dibeneri tentang sertifikasinya, dibeneri tentang tampilannya, dibeneri tentang kameranya, terus tapi kan kurasi itu energinya, gitu. Ini yang akhirnya nggak bisa ekspor, menunggu pameran, menunggu bayar. Nah ini yang akan produk Indonesia ini bisa kemana-mana. Contoh suksesi di Gresik ini adalah banyak karena seperti legend tren. Nah itu beberapa waktu yang lalu tidak bisa ekspor setelah ketemu sama kami, hanya legendnya betul-betul tren bukan hanya di masyarakat lokal tetapi bisa di mancanegara. Dan ada teman-teman yang lain juga karena memang dia juga Gresik dengan kami kemarin launching yang namanya UKM UMK ber-NIB ekspor yang bisa melakukan single PIB atau pelaporan secara mandiri kepada BPJS. Dari 8 kemarin 5 yang dirilis semuanya bisa berangkat dan itu sudah membuktikan bahwa barangnya Bapak Ibu yang berbadan hukum hanya IUMK izin usaha mikro kecil bisa ber-NIB ekspor yang ngurusnya nggak sampai 20 menit itu sudah bisa melakukan atau terdaftar sebagai ekspor. Nah ini yang saya lanjutkan. Menurut saya sehari-hari di Pasangga, nggak jauh dari sini. Jadi jalur saya kalau nggak kalau mau Kalisari, ini masuk wilayah Surabaya. Terus itu keluar distributor dan ada satu dan lainnya konflik PPJP. Tetapi saya tidak promosi di sini. Kami hanya sharing knowledge. Nanti keputusan yang lainnya mau diserahkan. Yang customer kami adalah teman-teman industri yang ada di Kota Gresik, yang ada di Kota Surabaya, yang ada di Kota Pasuruan, ada di Kota Mojokerto. Memang sikapnya industri, ekspor, impor, makanya kami buat PLB, usaha logistik kita tujuannya adalah mempermudah importasi barang untuk industri, bahan baku dan barang lain. Itu sikapnya adalah sikap industri semua, bukan UKM. UKM nanti kalau sudah jadi korporat baru nanti berhubungan sama teman-teman orang, tapi sudah tahu cara. Makanya kami ini bukan teoritis karena tidak memberikan materi, kami bukan akademisi, kami bukan memberikan regulasi karena kami bukan regulator, tetapi kita mencoba men-sharingkan dasar kami adalah bonek experience. Artinya kami punya sesuatu mungkin bisa diterapkan dan alhamdulillah kami direkrut sama teman-teman bapak-bapak Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi, terus terakhir sama Kemenko dan Kementan untuk schedule keliling nasional mulai dari bulan yang lalu terkait sama pembuatan desa ekspor, petani ekspor, desa eksportir, petani eksportir, milenial eksportir, pengrajin eksportir, jadi digital eksportir semuanya. Terus kalau itu kita sambungkan semuanya dan kita tahu cara-caranya semua, insya Allah ekspor sama impor itu balance. Ekspor kalau impor balance teorinya adalah biaya logistiknya murah. Teorinya lagi ekonomi akan merata. Teorinya lagi ini realistis. Tetapi soalnya kita nggak bisa jalan sendiri. Pasti yang punya kebijakan yang seharusnya lebih bisa turun. Terus ini saya juga ada kantor di Bada, kemudian ini foundation kami, saya foundernya berbackground di international logistik expert. Mas Doni ini co-foundernya, memang kami backgroundnya di international digital marketing, nyambung karena problemnya selama ini adalah bukan produksinya
tetapi jualannya dan kirim. Jualannya dan kirim. Ini yang kami solusikan, makanya banyak teman-teman yang akhirnya bekerjasama dengan kita dan kita sharing-sharingkan semua. Oke, kemudian kita ada yang beberapa asosiasi. Saya di grup itu 1 tahun, saya di Surabaya di Pasar Malaysia Airlines itu 9 tahun. Karena GM Cargo Internasional Mandara naik itu 2 tahun. Kemudian sampai 2020 kemarin masih representatifnya Cargo Virgin Australia, tapi pesawatnya di pasar. Memang relasi partner kami kebanyakan di air freight, tetapi juga teman-teman kebanyakan juga di logistik. Terus kita saling. Ini kegiatan kami selama ini kayak sapi, jadi kami itu tentang pesawat dan lainnya. Ini adalah karena efek itu akan ambulans internasional. Kemudian ini foundation kami yaitu UKM University, bentuknya yayasan berbadan itu ber-MPWP punya 2 divisi klinik UKM dan UKM tadi. Dan ini klinik UKM dan UKM ini ada di Nasional Center kebetulan di Gresik ini ada representatifnya namanya Bu Ana. Bu Ana berdiri. Gimana Bu Ana? Mana Bu Ana itu di luar. Di luar. Saya ini kebetulannya dari PSK dan Putra ada lain masuk karena sebagai pick up untuk produk-produk baik Indonesia dan nanti kita lanjutkan terbang internasional sampai dunia. Dan kita ada Surabaya Hotel ini adalah partner kami karena kantor kami di Surabaya Hotel. Surabaya Hotel itu belakangnya ada Tata Plaza, seberangnya WTC. Nah itu ada galernya di sana. Kemudian sama Davam ini kami dengan kerjasama dengan Davam punya 5 kantor kami di Davam, Pekanbaru, Pekalongan, Semarang, Cilacap dan Jember. Kami rilis tanggal 2 Mei kemarin. Nah kemudian ini asosiasi partner, kemudian yang ini ada universitas partner yang sudah bekerjasama adalah di Bantara Jember, ITN Malang, sama Universitas Dr. Sutomo, Unitomo Surabaya. Ini kantor kami yang ada di Jalan Training di Surabaya, di depan lobi, di sampingnya lobi, itu lantai 1. Kegiatan di sana. Kemudian ini Agustus kemarin kami ekspor kambing di apa namanya diluncurkan oleh Gubernur. Nah itu kita dapat 4 kali flag kambing. Kambingnya kambing Jawa Timur, tapi breedingnya dari Jawa Barat. Pembesarannya aja dari Jawa Timur. Nah ini catat tujuan-tujuannya kami catatkan 4 kali flag merubah transaksi FOB jadi CIF karena bayarnya nggak dihajar. Jadi kita harga kambing bersama ongkos charternya sampai di sana berapa? Mati nggak dibayar. Mati nggak dibayar. Jadi ternyata yang mati 15 dari 1.400 ya dikurangi. Ini kemudian kita dari programnya connector sudah banyak ini dengan layak parcel. Nah ini ada Makbir, Bapak Ibu Besok Makbir. Ini adalah pertama kali IUMK izin usaha mikro kecil ber-NIB ekspor yang melakukan single PB pelaporan langsung dari UKM. Jadi UKM ini kan izinnya kan bukan PT dan lain-lain. IUMK izin usaha mikro kecil. Nah itu sudah ber-NIB ekspor. Nanti saya akan kasih tentang NIB ekspornya. Nah ini Pak. Ini ada tulisannya fasilitas pengabdian ekspor. Ini punyanya bersih, punyanya Mas Haji. Mas Haji itu pegentren. Ini, nah seperti ini sudah otomatis terdata di sistem kepabeanan eksportirnya Gresik. Nah dengan ini artinya nanti Gresik punya eksportir banyak. Nah eksportir banyak sudah punya badan usahanya, paling kecil UMK sudah bisa jualannya. Mas Haji itu punya namanya Mas Hendra. Mas Hendra itu yang jualan tiap hari 6.000 botol pegentren. Backgroundnya apa? Digital marketing. Dulu saya ketemu di sebenarnya pernah kerja di Angkasa Pura.
beberapa kali. Nah, beliau ternyata betul mempelajari digital marketing yang sekarang ini kita ajari. Cuma beliau tidak tahu logistik internasional ya, makanya belajar sama kami. Nah itu, jadi itu yang kita pelajari ini bagaimana menganalisa market, nanti diajari yang Mas Dodi dan tim, bagaimana digital paymentnya dan lain-lainnya seperti itu. Nah, ini dengan ini yang pertama kali di seluruh Indonesia di Gresik ini diapresiasi oleh Bea Cukai Pusat, Dijen Bea Pusat oleh Pak Vina langsung memberikan apresiasi karena memang inilah seharusnya terjadi di semua kantor pelayanan Bea Cukai. Dan ini besok hari Selasa kami webinar dengan Malili, sebelumnya dengan Madura sama Bojonegoro dan sama Pasuruan di awal. Dan ini besok sama Malili itu di mana namanya di Luk Ibu. Nah ini dengan kejadian di Surabaya. Nah ini adalah sama-sama paling desa. Ini acara kami di Surabaya beliau hadir dan besok hari Rabu juga kita hadir dan ini kemarin yang sudah saya NTT untuk mencetuskan desa ekspor. Dan ini nanti minggu depan kami keliling di Amis, Tasik dan Jawa Tengah dan Kabupaten dan berikutnya di Belitung. Berikutnya lagi di Maluku Utara atau Tombil. Jadi memang kita bagaimana ekspor ini bisa dilakukan oleh siapa saja dan dari mana saja. Oke. Kemudian ini waktu kami menghadirkan buyer dari Tiongkok dengan kami arahkan ke Dinas Koperasi Provinsi. Ini bernama Wakil Bupati Sumeneb untuk membangun atau membuat memaksimalkan ekspor komoditi yang real eksportirnya dari Sumeneb. Ini yang kita belajar. Jadi selama ini banyak yang ekspor produknya dari mana, yang izin ekspornya dari mana, ngangkutnya dari mana, yang matching dari mana. Jadi pemerintah itu mau memberikan titik pembangunan itu. Kayak kemarin kami di Ngadan NTT, itu kopinya namanya Flores Bajawa, Arabica Flores Bajawa. Itu nomor 1 di Kanada. Sampai ada orang Kanadanya yang tinggal di situ. Satu cangkirnya harganya 100 US dollar. Bijinya hanya dijual 70.000. Karena apa? Karena transaksinya adalah lokal transaksi dan ekspornya tidak dari Bajawa ekspornya, tapi masih pinjam nama dari Bajawa. Sehingga Arabica Flores Bajawa terkenalnya bukan kopi Flores Bajawa, tapi kopi Bali. Bali. Nah, seperti itu. Yang perlu kita tingkatkan. Ini dengan dari Pasuruan kita kelas latihan seperti ini juga yang disponsori oleh Bea Cukai Pasuruan. Nah ini kemudian ini dengan di masing-masing hotel kita punya kegiatan galeri riset, export training, e-commerce trading, kartu center, dan digital studio. Nanti di Gresik masih kita carikan tempat, mungkin kerjasama beberapa waktu yang lalu hari Jumat kami dengan HIPMI Nganjuk di kantornya HIPMI Nganjuk dijadikan kalau saya kesana kegiatan ekspor dan di sana di apa namanya diresmikan oleh PLT Bupati, kami manggilnya Cak Martin Pak Martin. Dulu wakil Bupati, sekarang PLT Bupati kan bupatinya ditangkap dari seperti itu. Nah ini mereka dan jadi Bapak Ibu semuanya visi-visinya apa? Gerakan kebangsaan pengembangan masyarakat bidang pendidikan sosial ekonomi kerakyatan berbasis digital teknologi dan logistik global, mencetak UKM menjadi eksportir. Ini yang berbeda dengan yang lainnya. Dan saya ada banyak beberapa yang tidak setuju dengan kami karena kami bongkar-bongkaran tentang teknik pengiriman pengangkutan yang selama ini eksklusif. Tapi nggak apa-apa. Kalau mau berkompetisi di pasar global kita harus punya hal yang unik. Nah, ini dan kalau misalnya kita buat di Zimbabwe, kalau misalnya yang biasanya ada di Surabaya Hotel, kita punya chapter kurang lebih 43 chapter seluruh Indonesia. Kemudian programnya kami
mengintegrasikan dan mentransformasikan data, informasi, komunikasi, digital teknologi dan logistik secara global. Karena dengan semuanya sudah pakai gadget, sudah nggak pakai HP-nya pun bukan analog. Dan kami sudah menyatakan, saya analisa semuanya siap, tinggal optimalisasi. Buktinya apa? Handphone dari analog ke QWERTY ke BlackBerry ke Android nggak ada kursusnya. Nggak ada kursusnya. Artinya kita sudah siap, tinggal mengoptimalkan saja. Dan terus kita nanti mengoptimalkan handphone kita itu bagaimana optimalisasi. Kemudian asal dari juga tidak ada yang masuk jelas dan jelas. Kenapa secara langsung? Karena UKM direct ketemu end user, direct ketemu buyer, tidak ada pihak ketiga. Kita geser peran buying agent, kita geser peran broker. Kenapa? Yang membuat kita tidak dikenal dan kita tidak berkembang adalah peran brokernya terlalu aktif dan agresif. Sehingga produk-produk Indonesia ini banyak diakuisisi namanya oleh negara-negara sebelah, termasuk Singapura, termasuk Thailand. Dan negara-negara yang lain juga. Makanya kita harus tahu ini loh produk Indonesia. Kemudian meningkatkan angka ekspor produk Indonesia dengan mencari ekspor baru dari UKM dan BBL ekspor. Kenapa harus UKM? Karena UKM sekarang sudah menjadi pahlawan stabilitas ekonomi nasional yang 65%-nya itu adalah bisnisnya UKM. Sekarang bagaimana menaikkannya? Harus diluaskan pasarnya. Harus diluarkan global, harus dikenalkan produknya secara meningkatkan kemampuan UKM menembus pasar internasional. UKM sekarang bukan UKM aja, nggak kayak dulu kita ada juga. Sekarang UKM jualannya sudah banyak dijual di marketplace, pakai sosial media dan lain-lain. Cuma belum teroptimalkan dan hanya main di lokal. Sekarang kita harus bisa menembus tanpa batas. Mengenalkan dengan cara yang paling mudah, cara murah, cara hibrid yang nggak bayar. Soalnya ada jasa posting bayar. Kalau itu kakek bayar, kasih ke dulu. Kita belajar. Berikutnya adalah branding up produk Indonesia di masyarakat internasional. Kapan lagi produk kita ini dikenal di masyarakat internasional kalau bukan kita yang punya barang yang mengenalkan. Yang sekentengi pamerannya Piro, peserta Piro terseleksi akhirnya tidak termaksimalkan. Sekarang sudah eranya digital, sudah eranya tanpa batas. Kalau barang impor aja udah kenceng-kencengan dijual di sini, kenapa kita tidak menjual produk kita secara internasional? Hanya karena kita nggak bisa ngerem impor, kan perdagangan bebas, kan gitu kan? Nah, dan kita tidak ngurus urusan itu urusan yang punya regulasi. Kan? Nah, jadi kemudian mengatakan bahasa jelas negara yang besar, bangsa yang besar adalah bangsa penjual, bukan bangsa pembeli. Semua negara yang dikuasa, semua yang penguasa ekonomi adalah negara penjual, bukan negara pembeli. Kalau potensi Indonesia kayak eksportir, saya tidak usah sampaikan. Ekonomi bisa ada ekonomi pinter-pinter, lomba fisika, lomba kimia di kelas internasional pasti ada juara seluruh teman ya. Kemudian kalau tentang geografis, tentang populasi Indonesia, selama ini jumlah populasi hanya sekitar menjadi target market pasar internasional. Tidak pernah diekspor untuk bukan menjadi buyer, tapi menjadi produsen. Ya saya nggak tahu. Dan sekarang, ayolah kita nggak perlu nyalakan siapa-siapa, kita bergerak sebisa mungkin. Ya sebisa mungkin. Kemudian, kita lihat dari ekspor sudah berbasis digital teknologi dalam bisnis people. Digital teknologinya apa? Sebetulnya apa? Nah, bukan menjadi personal eksportir, corporate eksportir. Personal eksportir itu kecil. Ini beberapa waktu yang lalu, yang namanya Bandar Mentari kirim satu bom berangkat. Kemudian oleh Gentren yang barangnya barangnya cair berangkat, yang handicraft berangkat. Jadi itu nanti yang kita terus nanti kerupuk dan lain-lainnya yang sudah familiar di masyarakat ini. Toh kerupuknya di Indonesia ini, kerupuknya ini sudah dikenal dijual di Malaysia, dijual di negara-negara yang lain. Serowo. Nah, ini jadi saya kenal dekat sama Pak Kepala Desanya yang sangat-sangat semangat untuk menjadi kerupuk Serowo mendunia. Nah, nanti mau ada acara
apa Mbak sing dawa di bonggolan. Nah, seperti itu. Insya Allah ya kita dukung, sing penting iso dodolan. Ya, ini wis pinter. Bagaimana jualannya? Nah, jualannya kita bukan saya maksimalkan. Monggo Bapak Ibu jual maksimalkan. Dan personal eksportir dan personal eksportir bisa semuanya. Dan digital teknologi apa? Branding apa? Analisa, promosi, networking, selling, billing ya. Wah, bahasanya nggak ngerti. Bahasanya tapi bisa karena ada ilustrasi dan lain-lain. Yang marketplace apapun, kami tidak related dengan salah satu marketplace atau apapun, tetapi semuanya kita mainkan. Dan saya pernah membuat marketplace sendiri, tetapi tidak saya lanjutkan. Karena alasannya apa? Gelombangnya kebanteran teko liyane. Jadi mendingan kita jangan membuat gelombang, kita bermain di atas gelombang. Itu kemudian sampai digital payment yang ada nanti ikut training nanti buat tempat masing-masing. Namanya PayPal, itu salah satu alat transaksi internasional. Bukan punya orang lain, punya atas nama jenengan semua. Punya atas nama jenengan. Jadi jenengan nanti bisa transaksi directly dengan apa? Dengan buyer, dengan user. Kenapa langsung seperti itu? Ya karena kita harus potong kompas. Jenengan semua itu, kita semua tuh harus pinter dan membuktikan bahwa kita tuh kayak pinter gitu. Saya yakin kalau sudah pinter bisa kemana-mana, ya itu tadi, ya jelas bisa bermain lebih maksimal. Nah ini digital teknologi, sampai digital payment-nya ya. Sampai digital payment, digital payment itu ada Western Union, ada apa namanya, Western Union, ada TransferWise, ada satunya Mas, PayPal, ada MoneyGram. Nah nanti diajari semua, nanti diajari. Dan logistik simpelnya kirimnya itu pakai perusahaan kurir, personal shipment atau personal airport, tidak perlu harus berbadan usaha. Bisa IUMK, walaupun tidak bisa IUMK tetap bisa, maksimal 30 kg tergantung konfirmasi dari perusahaan jasa titipannya. Karton size, door to door service dan express maksimal value 150. Jadi ini nanti yang bisa mensolusikan sarungnya Gresik bisa kemana-mana, songkoknya Gresik bisa kemana-mana, legennya Gresik bisa kemana-mana. Apapun yang ada di Gresik yang handicraft itu atau produk UKM kan tidak mungkin harus kontainer. Sopo sing ape garap ketemu tenang. Tetapi bisa bermain sendiri dengan yang satu dulu. Gitu. Nanti pengirimannya kami sudah coba solusikan dengan biaya pengiriman retail murah. Paling murah dari apa yang sudah ada di market. Karena kami sudah membuat komitmen soft agreement dengan teman-teman pemain kurir internasional branded. Kalau nggak branded, pembeli nih nggak percaya. Pakai apa ini? Pakai iki apa ini? Jadi kami sudah bekerjasama dengan beberapa branded internasional kurir yang serius support, walaupun tidak mau disebutkan namanya, yang serius support untuk UKM sebagai bentuk kompensasi. Tidak bisa diekspos memang harganya karena memang ini spesial rate khusus untuk UKM. Dan ini kita sebutkan untuk teman-teman semua. Anda ini orang-orang asing kerja di sini, apa perusahaan asing berikanlah CSR ya untuk teman-teman UKM-nya, mereka memberikan subsidi UKM. Nah, logistik sistemnya ini baru nanti yang sudah naik kelas menjadi corporate, berbadan usaha, IUMK, orang, TV, PT, lokasi. Ini nanti yang bicara osinya, bicara kartu, bicara import, ini berputar, ini B2C, yang ini B2B. Ini B2B. Nah, otomatis konfirmasi dengan importernya di sana. Kalau di sini, selama perusahaan importernya oke, otomatis bisa jalan. Dan terus di sini nanti produknya seperti yang saya sebutkan tadi, yang satuan produk handicraft bisa semua. Saya kasih info. Tiap Sabtu pagi dari Surabaya ke Hongkong untuk pesawat dari Indonesia ada sekitar kapasitas kartunya 16 sampai 30 ton tergantung jumlah pesawat. Isinya kartunya UKM. Ya, 80% itu isinya kartu UKM kepentingan diaspora. Nah, departemennya ada diaspora. Jadi itu di situ. Nah, okay. Nah, kalau di sini tidak perlu berbadan usaha, bisa dikaitkan dan lain-lain. Gitu. Karena ini nanti sifatnya B2C, otomatis regulasinya yang mengerjakan perusahaan jasa titipan. Kalau ini menjadi regulasinya terpotong-potong, nanti saya jelaskan. Nah, ini adalah contoh tempat hidup berusaha di UMK yang berkaitan
kurang jelas. Ya, dan ini prosesnya di Biacukai dibantu. Seharusnya memang ini online sistem OSS. OSS itu kalau di sini dinas perizinan, ya Pak, dinas perizinan. Jadi kita banyak dinas perizinan belum mengetahui. Kemarin saya di launching rumah solusi UMKM bersama Kadin di Sidoarjo, hadir kepala unit layanan untuk perizinan. Terus ini masih ini sudah menggantikan NIK, dulu namanya NIK, nomor induk kepabeanan. Kalau dulu nomor induk kepabeanan yang mengeluarkan Biacukai, sekarang sudah tidak perlu pakai OSS, sudah langsung jadi eksportir. Oke, nah pasar internasional untuk jualannya siapa? Diaspora market, pasar internasional yang mendukung dari Indonesia dan masyarakat internasional. Diaspora ini yang menjadi favorit, karena makanan Hongkong itu negara terbuka. Hongkong kemarin kami arahkan yang dari Gresik, pasarnya paling kemana? Pak Eko, saya sampaikan ke Pak Eko, paling gampang udah jualan ke Hongkong, Pak. Gitu, karena memang terbuka pasar kemasannya. Maksudnya pemerintahnya terbuka. Barangnya di Hongkong terbuka. Nah, kemudian produk ini tadi juga produk yang bisa diambil apa untuk perjalanan ekspor ya. Apa saja asal ada yang beli dan bisa dikirim. Dan apa saja yang asal dibeli, yang ada yang beli dan bisa dikirim. Karena ini personal B2C itu otomatis yang punya hak kewenangan adalah end user-nya, penggunanya. Nah, di sini ada yang tanya pasti, Pak, kalau yang B2C itu apakah perlu izin produk yang mana? Tidak perlu. Tetapi kami sarankan untuk memiliki keabsahan produk. Artinya apa? Sertifikat halalnya bisa dilengkapi, kemudian PIRT-nya bisa dilengkapi, kalau ada PIRT dilengkapi. Kenapa? Beli kecil, beli order gede. Kalau di dalam ini api, otomatis ada repeat order. Yang nggak api, otomatis apa dibalik? Terus seperti itu. Kemudian ini personal eksportir, ini personal eksportir, ya, ini penjualannya melalui teknologi, kirimnya pakai kurir internasional. Semua regulasi dilaksanakan oleh internasional juga atau perusahaan jasa titipan. Bisa dilaporkan COPD oleh pengirim jika itu yang ada. Jadi regulasi berasal, regulasi pengirim, regulasi distribusi ini sudah dikerjakan oleh perusahaan kurir. Jadi tidak ribet-ribet. Kemudian kalau yang ini perbandingannya personal eksportir dengan kurir eksportir, ini pakai kurir dan ini PPDA wajib karena harus ada registrasi ke dalam sistem pelabuhannya. Nah itu pelabuhan laut atau pelabuhan udara. Kalau di sini ini personal eksportirnya target dalam personal bayar, kalau di corporate tidak bisa, harus di corporate bayar. Ini tidak kelompok regulasi ekspor, regulasi negara asal, regulasi dan regulasi negara. Pengirim ekspor, komoditi, kepabeanannya tidak. Ini kalau sudah corporate, advance level Bapak Ibu nanti sudah, Pak saya mau belajar yang corporate, ayo kita ikut bareng lagi. Jadi gitu, jadi bertahap dulu. Nanti develop KB pelan-pelan. Karena ini memang bergaransi otomatis terus-terusan kita ketemu tidak ada masalah. Tinggal ada jadwalnya dan kita sudah punya beberapa. Jadi hal di atas berlaku untuk corporate eksportir sulit diterapkan untuk UKM eksportir pemula. Jadi ini yang lumayan sepertinya adalah yang B2B, yang B2B. Nah ini yang nanti kelengkapannya harus lengkap, kelengkapan ekspornya juga lengkap, kelengkapan izin komoditi juga lengkap. Kalau misalnya yang Bandung Mentari itu, saya minta HCC ya. Oh ya Pak sedang dikerjakan. Oh iya betul itu. Iya. Iya, KKP, karantina. Tujuan ya? Iya, ke tempatnya. Iya, karena sampel, besok dia mau kirim sampel. Iya, terus gitu. Jadi kami terus. Betul. Jadi kalau sudah prosesnya B2B, karena kemarin kan pakai B2C. Februari Pak. Oh,
Iya, Surabaya Expo Center. Betul, FTA dulu. Betul. Iya. Betul. Iya. 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 Betul, betul. Saya nggak update-nya. Jadi kalau teman-teman FTA atau teman-teman Surabaya sekarang Surabaya Expo Center gitu. Tapi Pak Desa, Pak Hindra itu teman-teman saya. Jadi memang kita konsen kecil-kecil yang sudah naik ke atas, saya tarik mereka, Pak. Itu Pak, kemarin kan Dani sudah kita sekarang garap di bunga, sokok dan macam-macam. Yang kemarin saya Zoom meeting dengan ajak maupun yang perwakilan dari Cukai yang ada di Abu Dhabi. Brunei dan Salam. Betul, itu linknya. Kita fasilitasi Pak. Betul, terus. Itu jadi sebetulnya memang market itu yang harus kita maksimalkan. Betul. Terus kalau B2B itu memang perlu banyak pihak yang sama. Tetapi yang untuk B2C, Bapak Ibu bisa kerja. Kita fasilitasi dengan atas perdagangan untuk diaspora yang di Amerika juga, di Hong Kong sudah. Betul. Kami sudah mengukur akurasi ketepatan untuk market seperti itu yang melalui pameran perdagangan ITGC Indonesian Promotion Center juga. Ya itu. Terus saya dengan BI dengan lainnya sudah dalamnya seperti itu. Ya memang perlu waktu. Ya. Iya. Betul. Iya. Memang betul. Saya juga sampaikan FPI, ayo mengedukasi masyarakat. Bagaimana marketnya bisa berkembang kalau menggunakan sewu pakai atas perdagangan atau pakai Indonesia di sana jumlahnya lebih dari 500 kantor perwakilan internasional perwakilan Indonesia. Tapi kalau pakai digital teknologi mau bagaimanapun marketnya bagaimanapun kita melengkapi dari apa yang disiapkan pemerintah. Ini kan di Jepang itu kan olahan sama pakan tuna, mancing tuna. Betul. Itu tadi difasilitasi kan. Oke, nggak apa-apa. Ini kan untuk yang naik masuk jalur kurir, yang kita yang UKM yang belum jadi pabrik, UKM yang satuan, UKM yang karena jumlahnya jangan paling banyak adalah UKM dasteran sampai UKM sarungan daripada UKM yang punya pabrik. Betul ya? Nah, ini kita sosialisasi. Oke, terus siapa UKM-nya saya sampaikan dengan aset dan aset. Yang jelas UKM itu adalah usaha kekinian. Kalau saya sebut usaha, kalau ini kan usaha mikro kecil menengah, kalau bahasa rakyat usahanya mak kekinian berdunia. Kalau jadi bagaimana kita merubah mindsetnya kita untuk lebih keras lagi. Nah, kemudian apa yang masuk ekspor, inilah definisi ekspor dari perdagangan yang ada. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabrik Indonesia. Tidak disebutkan jumlah atau nilai dan tidak harus containerized. Saya sertifikasi ahli kepabeanan, saya mendapatkan ilmunya ini dari bapak-bapak senior yang ada. Terus memang kami diajarkan, itu tadi ya, ekspor itu ini loh sebenarnya. Jadi selama ini yang harus kontaineran dan lain-lainnya itu bukan seperti itu, tetapi yang kecil pun itu sudah ekspor. Dengan persoalan hotel brandingan Indonesia ke pasar global, UKM kita UKM global, mudah, murah, siapapun bisa. Betul ya? Nah sekarang bagaimana kita belajar jualannya dan mengirimnya. Itu yang kami sampaikan sekaligus sebagai pembuka. Saya terima kasih. Semoga hari ini bisa bermanfaat dan tolong diterapkan. Waktu dan tempat saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan bicara. Oh dibuka, oke. Dibuka ini nggak sama. Acaranya. Oh iya. Terus terima kasih.
Dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, acara hari ini semoga bermanfaat untuk sampai acara hari sampai 4 hari ke depan juga bermanfaat dan kita bisa mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, menyatakan mari kita bersama-sama. Ya, jadi ada juga ya kita hari ini kita sampai karena saya mempelajari memang Pak itu 2 hari ternyata masih belum alat yang perlu ada lagi dan lain sebagainya. Insya Allah hari ini nanti sampai besok 4 hari ke depan kita hari terakhir itu sudah bisa ekspor. Amin. Oke. Terima kasih banyak sekali lagi yang sampaikan. Selanjutnya sambutan dari Smelting kepada Bapak Aris, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala Diskop Perindak atau yang mewakili, yang terhormat Ibu Dewi Yulianti Surya Putra sebagai Ketua OKOC Melawai Indonesia Porda Gresik. Yang terhormat Bapak dan Ibu pengurus OKOC Melawai Indonesia Porda Gresik serta Bapak dan Ibu peserta pelatihan pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memberikan sambutan singkat di acara pagi ini. Saya juga mohon maaf karena perwakilan manajemen di PT Smelting tidak bisa hadir karena sakit. Jadi, perkenankanlah saya mewakili beliau. Bapak dan Ibu, PT Smelting adalah perusahaan yang bergerak di bidang peleburan dan pemurnian tembaga di Gresik dan sampai saat ini masih satu-satunya di Indonesia. Selama ini kami telah memberikan sumbangsih bagi negara selama 25 tahun. Oleh karena itu, kami dalam menjalankan kewajiban sebagai perusahaan yang peduli akan lingkungannya melalui program CSR-nya telah banyak berkontribusi untuk banyak hal. Salah satunya pengembangan UMKM yang berada di wilayah Gresik, baik yang berupa pelatihan pengembangan keahlian seperti pelatihan membatik dan inisiasi kampung batik di Cerme Lor, pelatihan memasak, menjahit, dan keterampilan di ring 1 PT Smelting termasuk juga fasilitasi prasarana untuk UMKM di Gresik. Dan saat ini kami bekerjasama dengan OKOC Melawai Indonesia Porda Gresik yang sama-sama memiliki kepedulian untuk pengembangan UMKM di Gresik. Berkolaborasi untuk semakin meningkatkan kinerja UMKM Gresik dengan melaksanakan pelatihan ekspor. Hal ini sangat penting karena di era perdagangan global, kita tidak boleh hanya menjadi penonton atau pembeli saja, akan tetapi kita harus ikut terlibat menjadi pemeran yang penting dalam perdagangan ini. Dengan peluang yang besar saat ini melalui perdagangan online, kita harus yakin bisa menembus pangsa pasar internasional dan menjadi pemain penting di dalamnya. Semoga dalam pelatihan yang akan dijalankan selama 4 hari ini, Bapak, Ibu, peserta bisa menyerap sebanyak-banyaknya ilmu yang diberikan dan menjadi eksporter handal setelah pelatihan ini. Saya yakin dengan semangat dan kerja keras, semua bisa diraih, insya Allah. Saya yang berharap ada keberlanjutan dari program pelatihan ini, tidak hanya sekedar pelatihan dan mandek sampai di sini saja. Pendampingan dan motivasi dari OKOC juga sangat perlu dipertahankan agar setidaknya 50% dari peserta ini bisa tembus ke dunia internasional. Syukur-syukur bisa semuanya, amin.
Saya juga berharap ada keberlanjutan dari program pelatihan ini, tidak hanya sekedar pelatihan dan mandek sampai di sini saja. Pendampingan dan motivasi dari OTOT juga sangat perlu dipertahankan agar setidaknya 50% di peserta ini bisa tembus ke dunia internasional, syukur bisa semuanya. Ini saya ulang ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak bisa sampaikan. Selanjutnya penutup dan doa yang akan disampaikan ini. Baik, atau langsung ditutup pembacaan. Baik, sambil menunggu Bapak Ibu, nanti sebelum baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Mehan, perwakilan dari Diskoperida. Karena ada saran saya Pak Mehan. Baik, untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dari perwakilan dari PT Semen, yang terhormat Bapak Iko. Bapak Iko ini sudah terkenal di mana-mana. Kalau Pak Kaisar juga pernah cerita. Yang terhormat peserta pelatihan dan yang terhormat juga OKOC melalui Indonesia organisasi. Salam dan salam kita tujukan kepada guru kita bersama pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dalam dunia yang tidak menentu karena COVID-19 ini, banyak merubah mindset kita, juga terkait dengan ekspor impor ini. Saya juga mau Bapak Kepala Dinas tidak bisa hadir pada pagi hari ini karena sesuatu yang tidak bisa ditinggal dan menugaskan saya di bidang perdagangan. Ada beberapa hal yang menjadi catatan saya karena acara ini juga sangat bermanfaat di Diskoperida, khususnya di bidang perdagangan. Kita beberapa kali juga mengadakan klinik ekspor ini di kantor maupun di beberapa tempat, juga bekerja sama dengan Perindak Provinsi. Beberapa kali juga menghadirkan narasumber yang berkompeten, baik itu dari Surabaya Center Export maupun dari praktisi pengusaha. Beberapa kali juga kita menghadirkan Pak adiknya Pak Cekwa, adik yang KML itu, Pak dalam Sulawesi itu, rumahnya itu memberikan jadi praktisi bagaimana ekspor yang mudah, karena ada dua Pak, ada yang dari perorangan maupun dari badan atau PT dari usaha.
Yang contoh saya tadi ada yang langsung ke dititipkan itu Pak, langsung kemarin langsung ke luar negeri, baik itu di Arab atau itu langsung. Ya, nah yang kita bina itu yang tadi seperti kita kerjasama dengan Bea Cukai melalui desa devisa yang diinisiasi dari lembaga pembiayaan ekspor Indonesia itu, dan kita jajaki ke mengarema ikan tuna dan ikan olahan, dan kita kerjasama dengan dinas perikanan menggandeng balai karantina ikan dan pengawasan mutu, dan juga beberapa hari yang lalu kita juga Vicon langsung dengan atlet yang ada di Brunei Darussalam maupun di Abu Dhabi, yang beberapa minggu yang lalu kita langsung berhubungan dengan atas perdagangan di Jepang Pak, yang terkait dengan penjajakan ekspor bandingan yang kemarin itu yang dititikkan UKM ekspor kopiah dengan perdana. Kita sudah koordinasi dengan UKM yang ada di Bunga, dan itu terus kita lakukan sebagaimana kewajiban pemerintah untuk memfasilitasi Pak. Ada business matching dengan klinik ekspor dengan gabungan pengusaha ekspor Indonesia, itu sudah kita lakukan. Jadi kita memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada UKM, karena perekonomian Indonesia ini Pak ditunjang oleh UKM yang tangguh. Makanya kita apresiasi terhadap PT Sementing, salah satu perusahaan ekspor juga. Sementing ini ngurus SKA-nya itu tidak kayak kita Pak, langsung Pak ya, Jakarta Pak. Ada beberapa Pak di sini itu ada kantor SKA, tetapi yang kita sekitar 117 atau berapa itu Pak yang ikut di Gresik Pak, karena yang seperti Sementing, MDV, mana Industri itu langsung Pak, ada yang di Surabaya langsung, itu tidak masalah karena itu bebas Pak. Kemudahan yang diberikan oleh Kementerian Perdagangan untuk aktivasi ISKA itu yang terkait dengan usaha mikro ini, memang pemerintah lagi menjajakan nanti seperti di Wedani itu Pak, setelah berhasil ekspor langsung Pak, itu dari PLN juga memberikan bantuan secara otomatis Pak. Makanya kemarin itu kita memberikan saran itu karena ini UKM harus disatukan dalam bentuk operasi Pak. Makanya itu kemarin itu di mana, di Mengalir maupun di Bunga, kita memberikan saran untuk bentuk operasi Pak, untuk lebih mudah dalam hal bantuan pendanaan macam-macam itu. Makanya pelatihan ini adalah bentuk dari tanggung jawab pemerintah maupun pengusaha yang punya akses, memberikan pengetahuan dalam bentuk inisiasi untuk memberikan ilmu bagaimana ekspor itu dengan mudah bisa dilaksanakan, baik perorangan maupun badan. Dan sebagai bentuk dari penghargaan itu kita memberikan support kepada teman-teman maupun adik-adik yang mengikuti pelatihan ini, semoga sukses dan diberi fasilitasi oleh PT Sementing maupun
program dari OKOC ini bisa berhasil. Demikian sambutan saya, mungkin ada kata-kata yang kurang kita mohon maaf atas kesempatan. Saya akhiri, mohon maaf bila ada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak. Selanjutnya selamat datang menyambut kedatangan jenengan sambutan selanjutnya. Monggo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. terutama saya sampai pada Pengurus Hati terima kasih atas supportnya sampai saat ini Ibu, dan kami berharap tidak hanya sampai di sini. Ya kemarin sudah ditanya program lanjutan, alhamdulillah sudah selesai. Yang dari Bapak perwakilan dari Diskopedia, sebenarnya saya ini agak ini Pak Agus mengundang, jadi agak sedikit agak baper gitu. Pak Agus ini kalau diundang selalu pas nggak bisa gitu ya, mungkin beliau masih kebetulan ada karena beberapa kali kami undang di acara kebetulan pas juga ada kami ini Pak Kadis itu sebagai bapaknya bukan mendengar dari kami apa sih yang sebenarnya sedang alami. Pak Iko, terima kasih atas supportnya sampai saat ini. Kami berharap, jadi sebenarnya sederhana, dan OKOC melalui Indonesia ini mencoba memfasilitasi teman-teman UKM yang sebenarnya produk dan jumlahnya sendiri banyak. Kecamatan di sini ada 18. Dari kesatu saya juga baru kemarin sempat tahu. Kemarin saya jadi langsung di desa mana ya Pak? Mana ya? Sukorejo. Jadi mereka itu produsen itu kerupuk juga, ada sama lampu. Sampai saya gini loh, kenapa sampai masalah izin? Jadi hanya sekedar itu, jadi sekedar informasi dalam satu desa itu ternyata produknya itu macam-macam. Ada 30 orang yang datang tuh hampir semuanya. Nah, bayangin Pak, satu kecamatan itu sekitar 20 lebih ya Pak. Kalau satu Gresik itu 300 lebih ya Pak desanya. Satu desa itu luar biasa. Jadi artinya sebenarnya potensi Gresik itu luar biasa. Cuman bagaimana kita mencoba membantu dari PUJ dan melalui anggota-anggota kita yang ada di desa-desa biar mereka menjadi kordesnya. Kalau di PUJ ini kan dari Korda, Korcam, Kordes sama Korkom itu koordinator komunitas. Kami berharap dengan adanya diawali dengan sama mendunia seperti yang tertera di sini adalah full praktek dengan mentor praktisi real export. Artinya kita berharap teman-teman UKM ini benar-benar bisa menjadi real eksportir gitu Pak. Tidak hanya sekedar ikut pelatihan habis itu sudah. Sebenarnya saya juga nanti saya ingin belajar detail tentang ekspor melalui UKM dunia. Mudah-mudahan dengan langkah kecil kami dari OKOC melalui Indonesia kita bisa memunculkan eksportir andal Gresik yang dari UKM. Demikian, terima kasih Pak Mas Dodi. Saya tuh sekalian aja, cuman saya udah ikuti Pak, cuman nggak pernah komen. Terima kasih, saya mohon bantuannya untuk teman-teman. Misalnya setelah selesai ini, kalau ada kesulitan teman-teman kan mungkin 4 hari masih belum terlalu nggak gitu. Oh, seumur hidup, alhamdulillah. Mudah-mudahan paling tidak dari satu kecamatan ada 1 atau 2 eksportir yang benar-benar berkelanjutan. Asal dikerjakan Bu ya.
Nah, asal dikerjakan teman-teman, bukan hanya sekedar teori. Jadi kita bisa menjadi besar, kita mulai dari kecil. Begitu ya Pak ya. Ya, dari saya cukup sekian. Terima kasih supportnya teman-teman, semangat. Mau just info aja. Walaupun kita dari OKOC Indonesia, jadi peserta yang di sini dari berbagai komunitas Pak. Jadi kita tidak membuat blog untuk hanya anggota saja, tapi dari berbagai komunitas yang ada di Gresik. Kita berharap teman-teman juga bisa terbuka wawasannya dan kita maju bersama. Terima kasih Bapak Ibu Wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Bu Dewi, terus sampaikan perlu diketahui bahwa ini adalah sebuah PPT wilayah Porda Gresik begitu ya Bu Dewi. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada semua materi dari semua tamu dari Bapak Ibu Bapak Bapak Minha dan Ibu Dewi. Yang acara selanjutnya nanti akan kita lanjutkan dengan foto dan penyerahan cindramata dari UKM Pendidikan Foundation. Dan acara selanjutnya dilanjutkan kami beri, dan kemudian kita lanjutkan materi intinya. Saya sebagai pembawa acara terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu dan ucapan maaf sekali lagi, ucapan maaf acara yang berlangsung hari ini, ucapan maaf yang khusus kepada Bapak, mohon maaf tadi kesalahan saya. Dan acara ini kita tutup dengan bacaan materi. Baik, selanjutnya kepada semuanya yang kami sebutkan, mohon ke depan untuk penyerahan cindramata. Bapak Iko, Bapak Menha, Bapak Hafiz, kemudian Ibu Dewi. Di depan aja Pak, di depan aja. Kurang tengah gitu ya. Langsung dipakai nanti. Langsung diblus. Agak sini Pak. Baik, selanjutnya untuk foto bersama semuanya dengan peserta juga Kalau kita berfoto bersama. peserta monggo. WhatsApp kita bikin WhatsApp. Mungkin yang di depan ada yang duduk itu biar atau cukup ya. Kok Pak, berdiri aja Pak. Berdiri aja Pak. Terang mundur. Nanti kena meja, berdiri aja kan? Berdiri aja kan?
Oke, oke. Ya. Baik, para peserta dan Bapak Ibu monggo menikmati kafe berikut sebelum acara kita mulai. Ya. Oh, iya. Stop it. Iko, balik nona mah. Taruh aku. Hah? Gak setting mana? Ini di record bisa. Duduk di belakang. Kayak balik mau.
Cip. Untuk para peserta dan tamu yang masih ada di sini, monggo silakan ada hidangan kopi di sana. Kita pakai break sambil santai dulu sebelum kita mulai untuk materi hari ini. Monggo silakan ambil teh, sudah kita sediakan di belakang. Meja yang dikondisikan, meja dikondisikan meja ini.
Resolusi ini komputer. Setting SVG. Resolusi.
Surat kecepatan itu sih power itu nggak langsung jam. Itu dong.